Horas, selamat pagi, Amang, Inang, serta saudara sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Kabar baik bagi kita, renungan harian buat pagi hari ini. Firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Injil Matius pasal 2 ayat 11. Mereka masuk ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, dupa, dan mur. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kisah tentang 3 orang Majus selalu terdengar setiap kita merayakan Natal. Dalam drama Natal tentang kelahiran Yesus, selalu ada tokoh-tokoh Maria, Yesus, ada bayi Yesus, ada malaikat, ada para gembala, dan tidak ketinggalan 3 orang Majus yang membawa hadiah, emas, kemenyan atau dupa, dan mur. Orang Majus adalah orang-orang bijak yang berasal dari timur. Para ahli mengatakan timur yang dimaksud adalah Persia sekarang. Mereka melakukan perjalanan jauh yang dipandu oleh bintang. Kata bintang ini kemudian disimpulkan oleh para penafsir bahwa orang-orang Majus itu adalah ahli perbintangan atau astrolog. Mereka datang jauh-jauh dari Persia hanya untuk menyatakan penghormatan kepada Yesus Kristus, dan mereka membawa persembahan yang mahal, emas, dupa, dan minyak mur. 3 benda ini mewakili benda-benda yang bernilai tinggi pada zamannya. Orang Majus bukan orang Israel. Mereka datang dari Persia yang berjarak ribuan kilometer ke Bethlehem untuk menjenguk dan memberi penghormatan kepada Yesus Kristus. Mereka datang bukan dengan tangan hampa. Mereka datang dengan persembahan yang sangat berharga. Kedatangan mereka yang menempuh jarak ribuan kilometer serta membawa persembahan ini menunjukkan bahwa yang mereka jumpai bukanlah orang biasa. Yang mereka jumpai bukanlah anak atau bayi orang biasa. Tetapi anak yang mereka kunjungi itu adalah sosok yang istimewa. Ia adalah raja di atas segala raja, ia adalah Tuhan, ia adalah juru selamat manusia. Tuhan datang ke tengah-tengah dunia, di tengah-tengah manusia, menjadi manusia di dalam kesederhanaan di kandang domba di Bethlehem, demi untuk menyelamatkan manusia. Saudara, bila orang-orang Majus datang hari ini mengajak saudara untuk menjenguk dan menyembah Yesus yang lahir di Bethlehem, apakah yang akan saudara bawa sebagai persembahan untuk Tuhan Yesus? Saudaraku, bawalah hati yang tulus dan persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji syukur dan terima kasih Allah Bapa di surga, Tuhan kami di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, penebus kami yang hidup. Allah menjadi manusia di dalam kesederhanaan yang lahir di kandang domba di Bethlehem. Bapa dalam surga, yang terbaik, yang terbesar, yang terindah telah Tuhan anugerahkan bagi kami melalui Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Bagaimana orang Majus jauh-jauh datang menempuh jarak ribuan kilometer hanya untuk memberikan penghormatan dan persembahan bagi Yesus Kristus. Kiranya
Kisah tentang orang Majus ini memberi motivasi bagi kami, memberi dorongan bagi kami, agar kami pun senantiasa bersedia memberikan yang terbaik, mempersembahkan yang terbaik, terutama mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Ingatkan kami untuk senantiasa bersyukur atas segala berkat anugerah-Mu, terutama bersyukur atas keselamatan yang Tuhan nyatakan melalui Yesus Kristus, dan bersyukur atas kehidupan yang boleh kami jalani hingga hari ini. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan. 3 hari ke depan kami akan segera mengakhiri tahun 2025, memasuki tahun yang baru, tahun 2026. Terima kasih untuk penyertaan-Mu bagi kami di sepanjang tahun 2025 Tuhan. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2026. Namun kami percaya sebagaimana Tuhan menyertai kami di sepanjang tahun 2025 ini, kami percaya Tuhan pun akan senantiasa menyertai kami, menjalani hari-hari kami, pekerjaan, aktivitas, dan tugas pelayanan kami di tahun 2026 yang akan datang. Jadikanlah tahun 2026 menjadi tahun rahmat dan berkat bagi kami. Sertai kami Tuhan di dalam menjalani hari-hari kami di sepanjang tahun 2026 ini. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa bagi saudara-saudara kami, jemaat-Mu yang saat ini sedang terbaring sakit. Kiranya Tuhan lawat mereka, beri kesembuhan, kesehatan. Yang berduka Engkau beri penghiburan, yang lemah kiranya Tuhan beri kekuatan. Berkati kami, berkati setiap rumah tangga kami, berkati kami setiap pribadi dalam pekerjaan, aktivitas, dan pelayanan kami. Anak-anak kami di bangku sekolah, di bangku kuliah, dalam bekerja, setiap rumah tangga, Tuhan berkati senantiasa. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan kasih dan pemeliharaan-Mu saja. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.